tugas bahasa Indonesia dari Pak Febri yang berjudul tentang dampak sosial di pengungsian. Kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa hafalkan nih teman-teman kami. Dah. Halo, perkenalkan nama saya Sipana Putri. Halo, saya Zipana Marita Nuari. Halo, perkenalkan nama saya Nadi Cantika. Halo, nama saya Safika Maksira Nusin. Halo my friends. Bertemu lagi dengan saya Sipana Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pikiran dampak sosial di pengungsian. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Saksikan ya teman-teman. Hari ini yang saya bahas adalah infrastruktur. Infrastruktur kebutuhan adalah fasilitas dan struktur yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kira-kira infrastruktur yang ada di teks dampak sosial di pengungsian apa ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, air bersih. Yang kedua, sanitasi. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, sarana MCK. Yang terakhir, listrik. Persoalan di pengungsian kira-kira menarik nih. Yuk kita bahas solusinya. Yang pertama tentang air bersih. Saya harap pemerintah bisa membantu masyarakat dalam pengolahan air seperti penyaringan, penampungan air hujan, atau distribusi air seperti air tangki air minum, jadwal pengambilan air, dan lain sebagainya. Yang kedua, sanitasi. Penting bagi kita. Sanitasi itu penting bagi kita karena tanpa sanitasi kita bisa bau, kotor, dan terkena penyakit. Saya punya solusi nih untuk sanitasi. Apa ya? Yuk kita bahas. Yang pertama tentang pengolahan air. Pengolahan limbah dengan baik, menyediakan tempat cuci tangan, sosialisasi dan edukasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menurut saya solusi untuk pemerintah tentang tempat tinggal adalah menyediakan lebih banyak tenda yang bersih dan nyaman bagi masyarakat agar masyarakat nyaman dan merasa aman dan mendapatkan kasih sayang lebih. Yang lanjut di poin keempat teman-teman. Solusi yang dapat dilakukan untuk sarana MCK adalah pembangunan MCK darurat, menggunakan material yang ringan dan mudah, lokasi strategis, dan jumlah yang cukup bagi warga masyarakat. Yang kedua, penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Yang terakhir nih, poin yang ditunggu-tunggu. Poin terakhir adalah tentang pemasokan listrik. Solusi saya adalah menggunakan LTS yang disingkat dari lampu tenaga surya sebagai kebutuhan penerangan dasar. Yang kedua, menggunakan kabel listrik. Sementara, jika memungkinkan, jaringan listrik darurat dapat dibangun dan dihubungkan sumber listrik ke lokasi pengungsian. Nah, teman-teman, bagaimana tadi? Seru kan bacanya? Oh iya, simak terus ya video kami. Dadah, see you say again. Saya Ison dari sosialisasi dampak sosial di pengungsian, Bagar Alur Pikiran. Solusi sosial sekolah. Anak-anak atau remaja yang masih bersekolah membutuhkan fasilitas yang bagus dan layak digunakan dan nyaman. Contohnya tas, sepatu, seragam, dan buku. Sosialisasi lingkungan. Anak-anak dewasa dan lansia harus mendapatkan perilaku sosial yang baik serta mereka mendapatkan pendidikan yang baik juga serta fasilitas yang layak dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas dan layanan terbaik dan tempat yang layak ditempati bagi warga bencana agar mereka tidak stres dan sedih karena kehilangan tempat tinggal dan keluarga. Gangguan penyakit sosial, gangguan penyakit psikis serta penyakit lainnya membutuhkan dokter dan suster yang baik untuk menyembuhkannya. Penyakit yang mereka alami dan membutuhkan kesosialan orang lain agar mereka tak merasa terasingi. Pengungsian, sosialisasi pengungsian. Korban bencana mendapatkan fasilitas yang tempat tidur, tempat tinggal, atau pengungsian yang layak
seperti kipas angin, selimut, pakaian, makanan yang bersih dan layak agar korban bencana merasa nyaman dan baik berada di pengungsian. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zipa Narita Nuari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial lingkungan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan, yang kedua adalah makan sehat dan bergizi, yang ketiga adalah P3K pertolongan pertama, yang keempat ada lingkungan sehat dan nyaman. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang P3K. P3K itu sangat penting buat teman-teman, yaitu menyelamatkan nyawa korban, yang kedua mencegah kondisi korban memburuk, tiga mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pelayanan kesehatan. Jadi ini harus sangat penting ya buat disediakan untuk terlalu memburuk ya penyakitnya. Jadi lakukan agar menjaga kesehatan dan menjaga agar tidak ada yang terkena penyakit dan melindungi jika ada yang terluka. Ini sangat penting loh teman-teman. Oke, lanjut yang ke poin kedua adalah makanan sehat dan bergizi. Ini harus diberikan agar dapat mengisi perut dan menjaga imun, gizi seimbang dan bagi anak-anak, bumil, lansia dan lain-lain. Karena makanan bergizi juga dapat mengekspor bagian tubuh agar lebih sehat dan kuat. Lanjut ke poin ketiga, yaitu P3K. P3K itu sangat penting karena itu pertolongan pertama saat dalam keadaan mendesak. P3K harus disediakan oleh pemerintah ya teman-teman, agar dapat melakukan pertolongan pertama saat sakit dengan menggunakan P3K. Karena P3K itu sangat penting sekali jika dalam keadaan mendesak, seperti contoh terkena bencana dan terkena musibah, agar dapat mengobati masyarakat dengan cepat. Yang keempat adalah poin terakhir, yaitu lingkungan yang bersih dan nyaman dan sehat. Lingkungan yang bersih itu sangat penting ya, agar mendapatkan lingkungan yang bersih juga dapat menjaga kesehatan bagi masyarakat. Jadi guys, kita harus jaga kebersihan agar menjaga juga tempat-tempat yang lain dan yang agar terkena musibah juga terkena masa sehat. Oke, sekian